Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Di video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu tipe data. Di video sebelumnya kita sudah pernah membuat tabel ya. Nah, ketika kita membuat tabel kan di sini kita mendefinisikan juga tipe datanya. Ya, memberikan juga tipe data di field atau kolom yang kita buat. Contoh di ketika kita membuat tabel user ini, kita kasih ID, itu tipe datanya adalah integer. Nama varchar, kelas varchar, create add itu adalah date. Nah, ini penting ya, kita mendefinisikan tipe data yang tepat ya, agar agar data kita bisa termanage dengan baik. Kemudian kita akan balik ke slide. Nah, kita akan lihat dulu ya apa itu tipe data integer ya. Jadi tipe data integer itu adalah tipe data angka ya, yang terdiri dari angka bilangan bulat. Ya, jadi di sini dia adalah bilangan bulat ya, dan bukan nilai pecahan atau desimal kayak gitu. Jadi angkanya itu adalah angka bulat ya. Contoh kayak 1, 2, 3, 4 itu kan bilangan bulat ya. Jadi bukan seperti 1,2, 1,3, 1,4 itu kan adalah desimal. Nah, itu nanti ada tipe datanya sendiri ya. Nah, untuk tipe data integer ini ada terbagi menjadi 5 type ya, atau 5 tipe. Di sini ada tiny integer yang paling kecil, ada small integer, medium integer, integer, big integer. Nah, di sini juga harus dilihat untuk storage ya. Untuk tiny integer itu storage-nya cuma 1 byte ya, yang paling kecil ya. Tapi dia memiliki daya tampung yang kecil juga ya. Kalau kita menggunakan mode jangkauan sign in, dia menjangkaunya itu hanya dari minus 128 sampai 127 ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki tabel nah, angka yang bisa dimasukkan di dalam kolom yang kita kasih tipe data int itu cuma 127 maksimalnya. Minimalnya adalah min 128. Jadi lebih dari itu nggak bisa. Mungkin nanti kita praktekkan ya. Nah, ini adalah bisa dilihat ya. Mungkin saya akan praktekkan biar lebih paham ya. Oke, saya akan buka dulu sini SQL formnya. Nah, di sini saya akan komen dulu. Nah, di sini kita akan buat dulu tabel ya. Jadi kita akan buat tabel baru ya. Oke, kita akan buat tabel baru, create table. Sini misalkan latihan integer, mungkin seperti ini. Nah, di sini kita akan buat kolom, 5 kolom ya. Kita akan buat 5 kolom berdasarkan ini ya, tipe datanya. Oke, kita akan buat pertama kolom A, itu tipe datanya adalah tiny integer seperti ini. Kolom B itu tipe datanya small integer. Kolom C itu medium integer. Kolom D itu integer. Kolom E itu adalah big integer. Seperti ini kita running. Nah, di sini kita sudah buat tabel ya dengan nama latihan integer. Nah, di sini kita lihat tipe datanya ya. Di sini ada tiny, ada small, ada medium, ada integer, dan ada big integer seperti itu. Nah, kita lihat lagi ke SQL editor. Mungkin di sini kita akan buat dulu untuk select-nya. Oke, select ini kita akan ambil dari latihan integer ya, seperti ini. Saya akan komen dulu, saya akan jalankan. Oke, masih nol ya, belum ada data sama sekali. Nah, kita lihat nih di sini kan ada nih nilai minimum dan maksimum yang bisa ditampung ya. Kalau kita menggunakan jangkauan sign in ya. Jadi defaultnya jangkauan yang kita gunakan kalau nggak di define itu adalah
sign in ya. Mungkin nanti kita akan coba kalau jangkauannya adalah unsign in. Oke, berarti dia kalau tin integer itu dia tampungnya adalah maksimalnya adalah 127 ya, minimalnya adalah 128. Oke, di sini kita coba balik lagi, sorry. Nah, di sini kita akan insert ya, kita akan insert dulu, insert. Oke, insert into latihan integer. Nah, di sini kita akan insert data ya, values, sini valuesnya. Oke, untuk kolom A saya akan kasih dulu misalkan 100 ya, saya akan 100 dulu semua, 100, 100, 100. Oke, ini saya akan komen. Nah, ini 100, 100, 100, 100 semua. Kalau kita lihat di sini, ini harusnya nggak ada masalah ya. Oke, kita running. Oke, begitu running, coba kita select. Nah, di sini masuk semua. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai lagi ya. Saya akan copy. Di sini saya akan coba masukkan nilai lagi yang di luar jangkauan ya, di luar jangkauan dari kolom tersebut ya. Ini kolomnya ya, urutannya. Di sini kita lihat nih, untuk kolom tiny integer itu maksimalnya itu adalah 127, kemudian small integer itu adalah 32.767. Oke, mungkin di sini saya akan contohkan dengan dua ini aja ya. Oke, di sini saya akan tulis 200 ya, angka 200, dan yang satu lagi saya akan tulis 30 berapa tadi, 33.000 ya. Nah, ini dua-duanya harusnya ini ya, nggak bisa ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini muncul error ya. Kenapa muncul error? Karena emang data yang dimasukkan ya 200 nih, 200, sementara tiny integer itu maksimalnya itu cuma 127. Makanya di sini terjadi error ya, bahwasanya data tersebut tidak bisa dimasukkan seperti itu. Oke, kita coba uncomment, kita coba lihat ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini tadi muncul error, tapi sebetulnya datanya itu tetap dimasukkan ya. Karena di sini kan kita menggunakan MariaDB ya. Kalau MariaDB ini tadi kita muncul error tuh warning aja, seperti warning, tapi nilai yang dimasukkan itu adalah nilai yang mentok di maksimalnya. Contoh ini saya masukkan harusnya itu 200 ya. Tapi di sini itu 127 karena kan maksimalnya memang 127. Nah, yang tadi di sini adalah 33.000 ya, 33.000. Tapi di sini adalah ditulisannya 32.767 karena emang mentoknya itu adalah di sini seperti itu ya. Nah, apa namanya? Ada beberapa MySQL yang kalau misalkan kita insertnya lebih itu benar-benar error ya, benar-benar ditolak. Itu ada SQL mode namanya, jadi tergantung mode dari si SQL-nya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan MariaDB, dia itu tetap masuk, tapi ya datanya dikasih warning, sama data yang dimasukkan itu ya sesuai dengan jumlah maksimalnya. Seperti ini, tiny integer maksimalnya 127 ya, berarti walaupun kita masukkan 200, yang masuk adalah tetap 127 seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba nih untuk jangkauannya, kita akan ubah menjadi unsigned. Nah, kalau unsigned ini dia jadi nggak ada value negatif ya, nggak ada value negatif. Jadi nggak bisa nih kita memasukkan value negatif ke dalam kolom yang kita kasih tipe data integer dengan jangkauan unsigned, nggak bisa ya, karena di sini kita korbankan yang negatif, ini kita korbankan agar daya tampung yang positif ini menjadi besar ya, menjadi besar seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke unsigned, kita coba tes lagi ya dengan nilai negatif. Kita
tadi belum kita kasih nilai negatif. Oke, seperti ini kita akan kasih nilai negatif dulu ya. Oke, contoh ini min 128 ya maksimalnya. Oke, ini itu min berapa? Min 32768 ya. Min 32768. Ini min 100 saja. Oke, kita coba masukkan nilai min ya. Oke, insert. Oke, sudah. Kita coba select lagi semuanya. Nah, di sini minusnya ya. Min 128, min 32768 seperti itu ya. Jadi bisa masukkan nilai minus. Nah, sekarang kita coba menggunakan tipe data int, tipe data ini integer ya, tapi misalkan kita rubah jangkauannya menjadi unsigned int seperti itu. Oke, mungkin di sini kita akan hapus dulu untuk tabelnya. Saya akan drop tabel latihan integer ya. Oke, saya akan hapus dulu. Oke, kita hapus. Oke, setelah kita hapus, saya akan bikin baru. Saya akan kasih nama yang sama. Nah, tapi di sini saya akan kasih kolom tambahan ya, yaitu B ya. B yaitu ini int. Nah, di sini saya akan kasih jangkauan itu unsigned int. Seperti ini. Oke, ini saya rubah jadi C. Ini D, E, dan tadi adalah F ya. Jadi di sini saya akan buat dua buah kolom dengan tipe data ini integer, tapi yang satu menggunakan jangkauan signed, yang kedua menggunakan unsigned ya. Seperti ini kita running. Oke, di sini sudah ada tabelnya. Nah, di sini lihat ya, unsigned. Oke, berarti kalau dia menggunakan unsigned, kalau yang kolom A dia itu jangkauannya itu maksimal 127, maksimal, minimal adalah min 128. Tapi kalau yang kolom B, karena kita menggunakannya unsigned, maka dia maksimalnya adalah 255 dan minimalnya adalah 0 ya. Oke, kita coba ya. Kita coba ke SQL editor. Ini kita jadiin comment. Oke, yang ini ya. Oke, tentu nih saya akan tambah nih 200 di sini. 200. Oke, ini saya akan kurangi. Nah, di sini kan untuk kolom A saya akan isi 200, kolom B isi 200, kolom C 3300, kolom D 100, E 100, F 100. Nah, ketika saya ini jalankan, nanti akan muncul warning ya, karena ini lebih nih. Nanti berarti yang dimasukkan dia adalah 127, 200, dan seterusnya. Kita coba running. Ini terjadi warning. Oke, kita coba select lagi. Saya select. Nah, lihat di sini kolom B ini berhasil ya masukin angka 200. Kenapa? Karena di sini kolom B itu maksimalnya adalah 255 ya, maksimalnya adalah 255 ya, karena di sini kita menggunakan jangkauan unsigned seperti itu. Oke, ini contoh pertama. Oke, di sini kita coba masukin nilai lagi ya. Oke, saya akan komen yang ini. Nah, tadi kan min 128 ya. Oke, di sini yang kolom B saya akan masukkan nilai min 1 misalkan ya. Nah, min 1 juga ini warning ya, karena dia minimalnya itu adalah 0. Running, nih terjadi warning. Nah, ini warning untuk yang min 1 ini ya. Oke, di sini oke, dan kita coba untuk select lagi. Kita running.
Nah, di sini tadi kita masukin nilainya adalah min 1, tapi di sini tertulisnya adalah 0 karena emang minimalnya dia itu adalah 0. Seperti itu ya, karena yang minus ini sudah dikorbankan agar yang maksimalnya menjadi besar seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan jangkauan Seigen atau unseigen tergantung kebutuhan kita. Kalau kita ingin maksimalnya diperbesar, ya kalian gunakan unseigen. Tapi kalau misalkan cukup dengan yang ada, defaultnya itu adalah Seigen ya. Jadi kalau kalian tidak mendefine apa-apa di sini, ya berarti dia adalah Seigen seperti itu. Nah, terkait ini, mungkin ada pertanyaan tipe mana yang harus kita pilih. Nah, ini harus disesuaikan dengan aplikasi yang akan kita bangun ya. Kira-kira dia ID ini, misalkan kalau ID ya, kira-kira ID ini nanti akan sampai berapa. Ya, itu harus ada pertimbangan ke sana ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.